Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sofyan. Selamat pagi juga Bapak Eno. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana dengan keadaan Bapak sendiri? Alhamdulillah sehat-sehat Bapak. Begini Pak Sofyan, pertemuan kita kali ini adalah untuk membahas observasi yang akan saya lakukan dalam bentuk supervisi akademik di kelas Bapak ketika pembelajaran sedang berlangsung besok pada awal jam pertama. Ya Pak. Besok saya akan mencatat beberapa hal dari rangkaian kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas 6. Ya Pak. Pak Sofyan, perlu saya ingatkan bahwa supervisi akademik ini tujuannya adalah untuk membantu mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Bapak dalam mengajar di kelas. Ini sebagai refleksi atau umpan balik dari saya dengan harapan apa yang Bapak lakukan dalam melayani murid-murid di kelas akan lebih baik lagi. Tetapi sebelum observasi dilakukan, kita akan berbincang-bincang santai tentang hal-hal persiapan atau observasi dengan Bapak. Apa sih harapan dari Pak Sofyan atas kegiatan observasi yang saya lakukan besok dengan Bapak? Baik Pak. Harapan atau keinginan saya untuk kegiatan supervisi akademik yang akan dilakukan Bapak besok di kelas saya adalah tentunya saya dapat berefleksi atas kemampuan pedagogik dan profesional saya di kelas. Baik Bapak, memang tujuan dari kegiatan observasi dalam kegiatan supervisi akademik seperti itu. Semoga saya dapat membantu seperti yang Bapak harapkan, dan nantinya jika merasa Bapak jangan merasa terbebani dengan kehadiran saya di kelas. Ya Pak, terima kasih. Mohon bimbingannya besok Pak. Iya Pak, kalau boleh saya tahu Pak Sofyan besok akan mengambil topik materi atau kegiatan pembelajaran kelas berapa? Saya akan panjang Pak. Jadi besok saya akan mengambil topik dari mata pembelajaran IPA, yaitu mengenal lingkungan dan upaya pelestariannya. Bagus Pak. Kemudian tujuan pembelajaran yang telah Bapak rancang seperti apa? Baik Pak. Tujuan pembelajaran yang telah saya rancang antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama dengan menyimak video dari YouTube yang saya sajikan di kelas. Saya mengharap murid mampu menyimpulkan manfaat tumbuhan dan hewan sesuai dengan habitatnya. Kemudian yang kedua yaitu setelah melakukan pengamatan di luar kelas, siswa mampu menulis laporan tentang hasil pengamatan terkait manfaat tumbuhan dan hewan sesuai habitatnya dengan tepat pada lembar kerja peserta didik. Wah, bagus sekali Bapak. Jadi besok Bapak akan mengenalkan kepada murid-murid tentang manfaat tumbuhan dan hewan melalui video YouTube, begitu Bapak? Iya. Setelah itu Bapak akan mengajak murid untuk melakukan pengamatan di luar kelas, dan murid dapat menulis laporan yang diamati perihal manfaat dari tumbuhan dan hewan tersebut. Iya, seperti itulah rencana saya besok Pak. Selain itu Pak Sofyan tentu sudah melakukan persiapan untuk merencanakan kegiatan pembelajaran besok. Kalau boleh diceritakan persiapan seperti apa yang Bapak lakukan? Baik Pak, untuk kegiatan besok saya sudah mempersiapkan instrumen-instrumen yang saya perlukan, antara lain FPP, terus media-media, yaitu pertama laptop dan juga proyektor, terus bahan ajar dan media-media asli, misalnya seperti contoh tumbuhan dan hewan. Dan
juga tidak lupa yaitu lembar kerja peserta didik. Baik Pak, cukup lengkap persiapan yang Bapak lakukan dan pastinya kelasnya nanti akan seru sekali Bapak. Kemudian apa yang menjadi kendala atau kesulitan yang Bapak nantinya pada pelaksanaan pembelajaran di kelas mungkin terkait dengan materi atau tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan? Baik Pak, pada dasarnya saya tidak mengalami kesulitan yang berarti Pak. Justru hal itu adalah rencana dari saya bagaimana nanti murid dapat memahami tujuan dari pembelajaran, yaitu memahami lingkungan dan pelestariannya melalui video dari YouTube yang saya siapkan. Kemudian dari pengamatan di luar kelas, saya harapkan murid mampu menyimpulkan hasil pengamatan sesuai dengan lembar kerja yang telah saya siapkan. Tapi Pak, ada satu permasalahan klasik yang biasa terjadi di kelas saya, yaitu ada beberapa siswa yang mungkin kurang fokus terhadap mata pelajaran, sehingga kadang-kadang mereka itu bicara sendiri dan mengabaikan pelajaran yang saya sajikan. Baik Bapak, dari permasalahan yang muncul seperti murid kurang konsentrasi, kemudian ada yang berbicara sendiri, seperti itu Bapak ya. Strategi apa yang ingin Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Strateginya begini Pak, ketika saya menjadikan pembelajaran dalam bentuk video dari YouTube, saya akan membagi kelas itu dalam beberapa kelompok. Dalam satu kelompok itu saya menyiapkan beberapa siswa yang mempunyai kemampuan lebih dari teman-temannya, sehingga nanti anak-anak tersebut bisa membimbing teman-temannya yang mungkin mengalami kesulitan, sehingga siswa-siswa tersebut bisa sebagai tutor sebaya dari teman-temannya. Demikian Pak. Bagus sekali Bapak, dan saya mengapresiasi atas usaha yang Bapak lakukan terhadap murid yang Bapak ajar di kelas tersebut. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat berjalan dengan baik. Amin, ya mudah-mudahan Pak. Saya mohon bimbingannya dari Bapak. Insya Allah Bapak, saya akan tetap berusaha mendukung dan membimbing Bapak serta rekan-rekan lainnya di sekolah ini. Oh iya Bapak, dari percakapan yang dilakukan tadi kan sudah kita bicarakan terkait tujuan pembelajaran, kemudian hal-hal apa yang akan dicapai dalam pembelajaran, dan strategi yang akan Bapak lakukan di kelas ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian bentuk tanggung jawab apa yang seharusnya Bapak miliki pasca pembelajaran tersebut selesai dilaksanakan bersama murid. Baik Pak, tentunya setelah pembelajaran tersebut banyak pelajaran yang saya dapat, terutama untuk mengembangkan kompetensi yang saya miliki untuk menjadi guru yang dapat melayani sepenuh hati kepada siswa saya di kelas. Kemudian saya dituntut juga menjadi guru yang kreatif dan aktif serta memihak kepada semuanya. Terkait dengan tanggung jawab murid setelah pembelajaran, saya sebagai gurunya mengharap murid yang mampu berkolaborasi dengan temannya, kritis dan juga bertanggung jawab atas apa yang sudah diamati, dengan berlatih membuat laporan dalam bentuk LKPD dan mempresentasinya di depan kelas. Saya setuju dengan hal tersebut Bapak, dan memang seharusnya antara guru dan murid itu sama-sama berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Bukan seperti itu Bapak? Benar sekali Pak. Baik Pak Sofyan, saya kira percakapan observasi ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan observasi yang akan saya lakukan bersama Pak Sofyan di kelas besok dapat berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada ini menjadi amal ibadah serta kebaikan bagi saya dan Bapak.
Amin, amin. Terima kasih Pak atas petunjuk dan bimbingannya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masuk, masuk. Yang makan itu anak-anak di bangkunya masing-masing. Ayo, bagi ketua kelas disiapkan teman-temannya untuk berdoa pagi. Maju ke depan ketua kelasnya berdoa. Berdoa pagi mulai. Anak-anak, alhamdulillah barusan kita sudah
melakukan satu kegiatan, termasuk kegiatan belajar mengajar, kita harus terlebih dahulu berdoa. Karena dengan berdoa, mudah-mudahan kita semua oleh Allah dibukakan pikiran kita untuk menerima segala sesuatu, termasuk juga mata pelajaran yang diberikan oleh guru, sehingga nanti kalian bisa lebih mudah untuk mengingat, ya, menerimanya pelajaran lebih mudah dan lebih lama diingat di pikiran. Bagaimana keadaan ini? Sehat? Alhamdulillah. Bapak lihat ada teman kalian yang sudah masuk, ya. Ada yang tahu kemana? Tidak tahu. Mungkin sebagian ada yang masih acara maulid, ya. Sekarang karena bulan maulid, masih ada yang acara maulid, sehingga tidak bisa masuk. Untuk selanjutnya bagi yang hadir, nah ini Bapak akan melanjutkan tentang pelajaran kemarin, materi tentang manfaat hewan dan tumbuhan. Bagi kemarin yang masuk sudah menerima sebagian pelajaran ini, ya. Ada manfaat tumbuhan bagi manusia, juga manfaat hewan bagi manusia. Di alam ini ada 3 jenis makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu pertama manusia, terus hewan, terus tumbuhan. Ketiganya ini saling tergantung atau saling ketergantungan atau saling memerlukan. Manusia perlu hewan, ya, perlu tumbuhan. Tumbuhan bukan itu, tumbuhan perlu tumbuhan sendiri, sama tumbuhan perlu. Terus ke hewan juga perlu. Tumbuhan juga perlu manusia. Hewan juga begitu. Hewan perlu tumbuhan, hewan juga perlu manusia. Seandainya salah satu tidak ada, Pak, pokoknya tidak ada tumbuhan sama sekali di dunia, gimana? Oh, ternyata kalau tidak ada tumbuhan sama sekali, yang namanya hewan dan manusia tentu sangat membutuhkan untuk keperluan hidupnya. Untuk sekali ini Bapak punya suatu video yang berkaitan dengan manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Nanti kalian simak atau perhatikan baik-baik videonya. Di video itu nanti setelah diperhatikan, Bapak kasih tugas pada kalian berkelompok. Nanti ada yang kelompok tumbuhan, ada yang kelompok hewan. Apa Pak tugasnya? Nanti dilihat dulu videonya, ya, diperhatikan baik-baik pelajarannya. Nanti Bapak beri tugas dikerjakan per kelompok. Paham? Ya. Nah, sekarang akan Bapak putar videonya dulu. Bentar ya, masih dicari ini videonya ada di YouTube. Kelas 6 SD, selamat belajar. Salah satu contoh hewan yang berguna untuk lingkungan adalah keong sawah atau tutut. Hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah ini hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumpur di kolam ikan.
Keong ini memakan tumbuhan yang mengambang di atas air. Beberapa manfaat hewan untuk manusia dan lingkungan antara lain adalah: yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan. Contohnya, sapi dapat kita. Perhatikan dulu ya. Ini nanti kalian perhatikan baik-baik, diingat ya. Ingat ini hewan itu apa aja nanti yang diperlukan. Terus nanti setelah dari hewan pindah ke tumbuhan. Perhatikan baik-baik ya. Lanjut. Kita ambil daging dan juga susunya. Kambing dapat kita ambil dagingnya, dan ayam serta bebek dapat kita ambil daging dan telurnya. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan sandang. Kain sutra juga berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba juga dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan jaket. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dapat dibuat sebagai wayang kulit, dan bulu angsa dapat dijadikan kok. Yang keempat, hewan sebagai penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan dapat digunakan sebagai pembuatan pupuk organik yang baik untuk tumbuhan dan juga kesuburan tanah. Selanjutnya, manfaat hewan sebagai penghasil tenaga. Contohnya, tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, tenaga kuda untuk menarik delman, dan tenaga kerbau untuk membajak sawah. Selanjutnya, pemanfaatan sebagai sumber energi, yakni kotoran hewan dapat kita olah sehingga dapat menjadi bahan bakar biogas yang ramah lingkungan. Setelah kita membahas tentang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan, selanjutnya kita ke manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Ini adalah beluntas atau tumbuhan semang, banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar hidup di rumah-rumah. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan yang pertama adalah sebagai bahan pangan. Banyak tanaman yang digunakan sebagai bahan pangan, dari memanfaatkan batang, daun, bunga, biji, dan buah. Contohnya adalah kentang, ubi jalan, singkong, kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lain. Selanjutnya, sebagai bahan sandang. Serat kapas dapat kita manfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon melati baik dimanfaatkan untuk bahan bangunan karena sangat kuat dan kokoh. Selanjutnya, tanaman sebagai bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat, seperti jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, dan daun jambu biji untuk mengobati diare. Selanjutnya, pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan baku industri. Contohnya, getah karet untuk pembuatan ban, getah pinus untuk industri cat, kayu pinus untuk industri kertas, dan buah kelapa sawit untuk pembuatan minyak goreng. Tumbuhan sebagai pewarna alami. Banyak tanaman yang digunakan sebagai pewarna. Contohnya, sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel untuk warna jingga, dan kunyit untuk warna kuning. Manfaat tanaman lainnya adalah menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut sehingga menjadi air tawar. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara paham. Nah, sementara videonya sampai sini dulu. Mungkin dari video yang ditampilkan ada yang perlu ditanyakan tentang hewan atau tumbuhan. Tanya dulu sebelum nanti Bapak memberi tugas. Ya Pak, yang tadi belum mengerti dengan yang itu Pak, namanya. Yuk, dipersilakan bagi yang mau nanya. Apa udah mengerti semua? Insya Allah mengerti. Alhamdulillah. Mungkin ada tumbuhan yang tidak dimengerti tadi belum pernah ketemu. Yang tumbuhan yang mana? Pohon sawit. Nah, bagus. Pohon sawit
Madura ini tidak ada ya. Yang ada itu di daerah Kalimantan, Sulawesi. Tumbuhannya pohon sagu itu adalah jenis pohon kelapa. Tahu pohon kelapa? Tapi pohonnya beda. Pohonnya kalau kelapa itu buah kalau sudah tinggi. Kalau pohon sawit baru dari atas tanah sudah berbuah. Buahnya kecil-kecil seperti segini. Buahnya tapi satu tondolnya bisa banyak ratusan. Jadi setelah pohon sawitnya tua dipanen lalu masukkan ke pabrik. Di pabrik nanti buahnya itu diperas terus dimasak atau diolah sehingga menjadi minyak goreng. Kalau di sini Pak membuat minyak goreng dari apa Pak? Bisa dari buah kelapa biasa ya. Caranya setelah buah kelapa dibelah diambil dagingnya. Kalau yang buat di rumah-rumah biasanya dagingnya diparut kayak orang sini ya. Dan diparut, diperas, diambil santannya. Dan diambil santannya biasanya dimasak santannya sampai lama jadi masak bening menjadi minyak goreng. Sampai lama sebentar udah jadi masih tetap santan. Sampai lama nanti lama-lama jadi bening jadi minyak goreng. Yang bagus. Ada lagi yang mau tanya? Selain tadi tanya kelapa sawit. Lagi? Udah ada lagi tanya? Insya Allah bisa memahami tentang video yang sudah ditayangkan. Untuk itu Bapak akan memberikan tugas pada kelompok ini. Perempuannya 4, lakinya 6. Jadi dibagi 2, yang perempuannya 2 ikut yang laki 3. Nah yang ini aja. Yang depan ini ke sini ya. Terus ini 2 ke sini. Gantian ya. Buat 2 ke sini mbaknya. Angga sama Nasri pindah ke sini, Leha sama Dilan ke sini. Terus Azam ke sana. Terus Mulis ke sini. Nah, Mulis ke sini. Kamu sini Lis. Mulis kamu sini Lis. Azam di timur ya, Ini hadapnya belakang. Mejanya kursinya diputar. Mulis dan Alis. Maju sini. Nah, ada belakang. Asam di sini Sam, bawa sini Sam, ini kursinya Sam. Ini bawa sini. Nah, saya sampai sini. Nah. Yang di sini kelompok di sini adalah kelompok hewan. Nah, ini ada tugasnya. Nanti diisi per kelompok yang satu aja ya. Diisi lembarannya satu aja per kelompok. Ada yang nulis nanti. Terus ya. Nah, Bapak bacakan dulu tunjuknya untuk kelompok hewan. Hewan yang mana hewan? Nah, hewan ini hewan. Ini perempuan ini. Ini apa? Oh, juga. Ini nanti dicoret ya. Ini yang ini dicoret nanti ini hewan ya. Ini dicoret hewan. Nah, ini dicoret hewan. Nah, ini ada kolomnya manfaat hewan atau tumbuhan bagi manusia. Nanti cari beberapa hewan atau tumbuhan. Pokoknya nomor 1. Dikasih aja nomor 1. Manfaatnya untuk apa hewan tadi? Kan ada di video ya. Umpamanya untuk bahan makanan. Tulis nomor 1 untuk bahan makanan. Ya, sama juga tumbuhan. Terus bagian yang digunakan. Nah, untuk hewan yang digunakan itu bahan makanan apanya? Ya. Paham? Nah, untuk tumbuhan bagian yang digunakan untuk dimakan itu apa? Tulis. Namanya apa? Daun apa ya? Nah, ditulis. Terus di pinggirnya di sininya ini hewan ya, coret ini. Nama hewannya apa? Paham? Bahwa yang dibuat makanan telur, bahwa itu nama hewannya apa? Ya, ayam apa ya terserah. Terus tumbuhan juga bagian yang dimakan umpamanya daun, nama tumbuhnya apa?
tumbuhan apa namanya gitu ya, paham ya? Nanti bisa dicari maksimal atau paling banyak 10, maksudnya 10 kegunaan per satu. Untuk makanan apa bagiannya, paling banyak 10 aja. Kalau terlalu lebih dari 10, Pak cuma 5 yang dapat, tidak apa-apa 5 ya, paham? Nah sekarang kerjasama satu kelompok bersama ya. Nomor 1, manfaatnya untuk apa? Untuk dimakan, apanya yang dimakan? Ya hewannya apa? Sudah paham? Tadi yang di sini manfaatnya kan bukan untuk dimakan kan? Ada yang lain ya. Sambil kerjakan sambil diputar lagi sama bapak ya. Mau? Ya, sambil kerjakan, bibinya sambil diputar lagi. Biar ingat. Bocah kelas, hari ini kita akan belajar tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan dari tema 2, subtema 3, Global IPA kelas 6 SD. Selamat belajar. Salah satu contoh hewan yang berguna untuk lingkungan adalah keong sawah atau tutut, hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah ini hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumpur di kolam ikan. Keong ini memakan tumbuhan yang akibat di atas air. Beberapa manfaat hewan untuk manusia dan lingkungan antara lain adalah: yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan. Contohnya, sapi dapat kita ambil daging dan juga susunya. Kambing dapat kita ambil dagingnya, dan ayam serta bebek dapat kita ambil daging dan telurnya. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan sandang. Kain sutra juga berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba juga dapat menghasilkan wool. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan jaket. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dapat dibuat sebagai wayang kulit dan bulu angsa dapat dijadikan kok. Yang keempat, hewan sebagai penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan dapat digunakan sebagai pembuatan pupuk organik yang baik untuk tumbuhan dan juga kesuburan tanah. Selanjutnya, manfaat hewan sebagai penghasil tenaga. Contohnya, tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, tenaga kuda untuk menarik delman, dan tenaga kerbau untuk membajak sawah. Selanjutnya, pemanfaatan sebagai sumber energi, yakni kotoran hewan dapat kita olah sehingga dapat menjadi bahan bakar biogas yang ramah lingkungan. Setelah kita membahas tentang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan, selanjutnya kita ke manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Ini adalah belutas atau tumbuhan semak, banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar hidup di rumah-rumah. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan yang pertama adalah sebagai bahan pangan. Banyak tanaman yang digunakan sebagai bahan pangan, dari memanfaatkan batang, daun, bunga, biji, dan buah. Contohnya adalah kentang, ubi jalan, singkong, kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lain. Selanjutnya, sebagai bahan sandang, serat kapas dapat kita manfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon ranti baik dimanfaatkan untuk bahan bangunan karena sangat kuat dan kokoh. Selanjutnya, tanaman sebagai bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat, seperti jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, dan daun jamur biji untuk mengobati diare. Selanjutnya, pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan baku industri. Contohnya, getah karet untuk pembuatan ban, getah pinus untuk industri cat, kayu pinus untuk industri kertas, dan
buah kelapa sawit untuk pembuatan minyak goreng. Tumbuhan sebagai pewarna alami. Banyak tanaman yang digunakan sebagai pewarna. Contohnya, sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel untuk warna jingga, dan kunyit untuk warna kuning. Manfaat tanaman lainnya adalah menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut sehingga menjadi air tawar. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran ini. Ya, videonya sudah kita kembali. Jangan lupa kalian, karena silakan cari jawabannya per kelompok. Yang hewan tadi sudah, yang tumbuhan sudah. Sekarang kerjakan. Manfaat itu maksudnya gunanya untuk apa? Untuk makanan, untuk bangunan, untuk apa? Nah, ya. Juga hewan juga itu sama. Untuk makanan, apa yang dimakan? Bagiannya yang dimakan apanya? Terus manfaatnya digunakan maksudnya digunakan untuk apa? Pak, hewan itu makan apa? Ya tulis untuk makanan. Terus yang dimakan apanya? Bagian yang dimakan. Disebutkan hewannya, contoh hewannya apa? Kan sudah. Yang untuk dimakan hewan kan bisa dimakan. Ya, nanti manfaatnya untuk makanan. Nah, terus yang dimakan bagian apanya hewan itu? Nah, kan dia. Hewan kan bisa makan semua, kan? Yang dimakan apanya tadi itu daging. Terus contoh hewannya apa? Ya. Contohnya hewannya di apa hewannya? Ya. Selain untuk dimakan, hewan kan ada lagi ya. Untuk apa? Banyak Pak, untuk tenaga Pak. Apa hewannya? Ya. Paham? Tumbuhan juga itu. Pak, yang nomor 1 untuk dimakan Pak. Yang nomor 1 untuk bahan makanan. Terus yang dimakan apa? Tumbuhan itu. Tulis ini, daunnya apa buahnya. Terus tulis nama tumbuhannya. Namanya jambu. Namanya ya. Paham ya? Untuk manfaat yang kedua, punya tumbuhan buat sebagai obat Pak. Nah, tulis sebagai obat. Terus apanya yang dibuat obat? Apa buahnya? Dengan buah apa Pak? Contohnya Pak? Buah apa? Paham ya? Hewan juga sama itu. Pak, dimanfaatkan untuk apa Pak? Hewan Pak? Untuk industri mana? Umpamanya ya. Industri. Apa yang dibuat industri? Hewan. Banyak Pak, hewan buat industri lain apa ya? Oh ternyata ulat sutra yang pakai kepompongnya, tulis kepompong. Nama hewannya apa? Ulat sutra. Industri itu untuk pabrik pembuatan kain, kayak namanya industri. Umpamanya kerajinan. Hewan untuk kerajinan apanya tadi kan ada kan ya? Yang dibuat kerajinan apanya? Ya. Apanya yang dibuat industri apanya? Yang diperlukan yang digunakan di hewan itu apa? Oh itu kepompong namanya kepompong. Bapak beri waktu 5 menit ya. 5 menit lagi. Jangan terlalu banyak apa-apa, yang penting nanti tahu ya. Yang penting nanti tahu. 5 menit lagi selesai kalian. Yuk, temannya waktu mikir, di waktu mikir apa tadi? Tanya. Kan videonya sudah. Dibantu mikir, dibantu cari jawabannya temannya, dibantu. Biar sama-sama mikir. Apa? Manfaatnya untuk transportasi, mengangkut, diperlukan tenaganya. Gajah tadi kerbau. Itu apa kerbau? Manfaatnya. Asalkan itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia
membajak, membajak sawah. Manfaat untuk membajak sawah. Yang digunakan apanya? Makanya bagus. Contoh hewannya apa? Ayo waktunya sebentar. Tinggal 3 menit. Nah, sebentar lagi kalau sudah selesai kumpulkan ya. Kumpulkan. Dapat berapa jawaban terserah. Sebanyak-banyaknya kalau bisa. Tidak apa-apa. Tadi di video kan banyak ya. Cepet-cepetan mikirnya. Ingat apa enggak tadi yang sudah ditayangkan di video? Nanti digabung jawabannya satu kelompok digabung. Jadi berapa nanti? Namanya bisa jadi 6 atau jadi 5. Kurang 2 menit lagi. Ya cepat-cepatan bantu temannya, bantu. Biar cepat dapat jawaban. Dibantu temannya dari jawaban. Nanti dari jawaban. Waktu kurang 1 menit. Diskusi sama temannya, tanya sama temannya. Tadi kamu lihat semua. Tanya sama temannya, nanti dirembuk, ditulis jawabannya. Ya, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan dulu ya. Yang ini dulu yang hewan dikumpulkan sama-sama hewan. Yang duluan dikumpulkan sama hewan. Nanti kita bahas bersama. Ya sudah selesai. Yuk, sudah. Nah, sekarang dari apa dulu? Dari hewan dulu. Apa tumbuhan? Jawabannya. Dari hewan dulu. Dari hewan dulu. Ayo. Ayo. Tidak apa-apa. Kita buat dari apa? Tidak boleh ada apa? Ayo kita dengarkan bersama-sama. Ini jawaban bagi dari kelompok hewan. Nomor 1, manfaat hewan bagi manusia nomor 1 untuk dimakan. Untuk makanan. Bagian yang digunakan daging, betul? Betul. Contoh hewan sapi. Selain daging, yang digunakan adalah susu. Tahu susu? Digunakan susu biasanya digunakan untuk minum. Bisa juga dicampur ke makanan, ya. Terus kulit. Nah, bagian yang digunakan untuk adalah kulit. Kulit digunakan untuk apa tadi? Videonya? Bahan jaket ya. Terus sepatu.
Terus nih ikat pinggang, ya. Dompet, tas, banyak yuk, banyak macamnya. Ya bagus. Terus ada lagi telur. Nah, telur, nama hewannya contohnya ayam, betul? Ayam dimakan telurnya, ya. Terus daging. Selain digunakan daging dan telurnya, ayam apa lagi digunakan? Bulunya untuk dibuat kerajinan, ya. Bisa sulap, untuk bersihkan kaca, ya. Dan kerajinan lainnya. Terus lagi angsa, tahu angsa? Bebek yang besar warna putih, digunakan dagingnya untuk makan, telurnya untuk makanan, bulunya digunakan untuk pembuatan kok, untuk main bulu tangkis juga. Itu bulunya dari bulu angsa atau yang lain ini entok, bisa juga, ya. Terus lagi untuk industri, untuk pabrik, yaitu yang digunakan adalah kepompong atau rumahnya ulat, dibuat benang sutra, ulatnya ulat sutra juga. Nanti di industri dibuat menjadi kain sutra, kainnya sangat mahal. Terus lagi manfaatnya untuk transportasi atau mengangkut, yang digunakan adalah tenaganya. Contoh, gajah digunakan untuk mengangkut kayu, kuda digunakan untuk mengangkut orang, ya. Namanya delman. Terus sapi atau kerbau digunakan untuk membajak sawah, ya, bekerja sawah. Nah, lumayan dah. Untuk kelompok hewan sudah lumayan bagus jawabannya, kan, ya. Dari video sudah masuk semua. Nah, sekarang itu kelompok hewan. Sekarang kelompok tumbuhan. Ya, kelompok tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, dibuat cat. Bahan cat. Cat tembok, catnya kayu. Bagian yang digunakan adalah getah. Tahu getah? Airnya, kulitnya, kalau sudah dilukai keluar air, namanya getah. Nama tumbuhannya pinus. Pohon pinus itu mirip pohon cemara, tapi tidak sama, ya. Kalau pohon cemara daunnya satu-satu gini ke bawah, kalau pinus itu gerombol kayak kipas daunnya. Mirip tapi kecil-kecil juga. Terus untuk dimakan, bagian yang digunakan adalah bijinya. Nama tumbuhannya contohnya jagung. Pernah makan jagung? Pernah. Dibuat apa aja? Dibuat Peyek, nasi, direbus, dah. Terus bakar. Ya, bagus. Terus yang ketiga, manfaatnya untuk industri. Ban, tahu ban? Banyak mobil. Bagian yang digunakan adalah getah. Pohonnya namanya pohon karet. Ya, bagus. Diambil getahnya, pohonnya dilukai, getahnya diambil, lalu dibawa ke pabrik, dibuat ban dan bermacam macam. Karet rambut, sepatu karet, balon tiup juga itu dari karet, ya, dari pohon karet. Bagus. Terus yang keempat, dimanfaatkan sebagai obat atau jamu. Bagian yang digunakan adalah buahnya. Contohnya buah jeruk, ya, jamu. Tadi yang dibuat selain jeruk, kalau jahe itu namanya rimpang atau akarnya. Kan dibawa. Tentang buat jamu, yang dibuat jamu. Nah, umumnya adalah jeruk. Keras dibuat dan macam-macam lagi nanti ada, ya. Terus yang kelima, dibuat minyak. Bagian yang digunakan adalah buahnya.
Contoh nama tumbuhan pohon kelapa Sawit. Bagus. Ya, bagus. Selain buahnya bisa dijadikan obat, bisa jadi dari daunnya ya, buat apa-apa, terus macam-macam ya. Sudah? Bagaimana pelajaran hari ini dapat dimengerti dengan baik? Alhamdulillah. Semoga pelajaran hari ini selain bisa menambah ilmu, juga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Umpamanya, Pak, saya lapar. Di rumah tidak ada makanan, untuk bisa makan kita bisa menggunakan tumbuhan dan juga hewan. Nasi tidak ada Pak, tapi di rumah ada pohonnya singkong. Gimana ya supaya kita bisa makan? Kita cabut pohon singkong. Ada singkongnya, singkongnya bisa dimasak ya buat makanan. Pak, saya sakit batuk Pak. Di rumah ada apa ya? Sakit batuk, oh ada pohon jeruk nipis atau jeruk lemon, bisa dibuat sebagai obat batuk. Pak, di rumah ada Pak, saya biar sehat Pak, biar kuat setelah setelah sembuh dari sakit. Di rumah ada apa ya? Oh, di rumah Bapak punya punya sarangnya tawon atau lebah. Tahu lebah? Ya. Oh Pak, biasanya lebah bisa dibuat kampung apanya? Madu. Kita tolong Bapak atau teman bisa diambilkan madu enggak? Karena saya baru sembuh dari sakit, biar cepat sehat. Jadi hewan itu banyak juga manfaatnya. Tumbuhan juga banyak manfaatnya. Selain untuk makanan, bisa juga dijadikan obat. Paham? Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada. Alhamdulillah. Nanti kalau pulang rumah bertemu dengan temannya yang tidak masuk, diberi kabar suruh masuk. Karena kalau kita masuk ke sekolah, kita mendapatkan ilmu. Paham? Alhamdulillah. Sampai di sini dulu Bapak akhiri pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa lebih sehat ya untuk ikut pelajaran hari esok. Yang akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sudiono, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Samaran 1 Kabupaten Sampang. Kali ini saya bersama dengan Bapak Sofian sebagai guru yang telah diobservasi pada supervisi akademik. Dan alhamdulillah pada pagi ini hadir bersama kita Bapak Dede selaku pengajar praktek CGP Angkatan 10 Kabupaten Sampang. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Dede? Alhamdulillah baik. Baik, kita akan mulai percakapan pasca observasi ini. Jadi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang telah Bapak lakukan kemarin. Iya Pak. Sepertinya pembelajaran yang telah Bapak lakukan kemarin seru sekali ya. Alhamdulillah Pak, sepertinya seru sekali. Anak-anak pun mengikuti pelajaran dengan santai dan juga sangat antusias. Apalagi dengan adanya video yang saya sajikan dari YouTube, malah siswa saya itu pengen nambah waktunya untuk melihat video yang berkaitan dengan mata pelajaran yang saya sajikan, yaitu tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Padahal alokasi waktu yang saya sediakan sangat terbatas, tapi mereka masih aja terus pengen gitu Pak.
Bagus sekali Pak, berarti pembelajaran sangat seru sekali. Alhamdulillah. Pak Sopyan, Ya Pak. jadi kegiatan percakapan kali ini Pak Sopyan sudah tahu ya tujuan kemana kita dari percakapan ini. Iya Pak. Tentunya percakapan ini terkait dengan hasil observasi Bapak di kelas saya kemarin. Maka dari itu Pak, saya mengharap adanya umpan balik positif dari Bapak terhadap kegiatan pembelajaran di kelas saya kemarin. Baik Pak Sopyan, berbicara mengenai proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan di dalam kelas maupun yang ketika Bapak mengajak murid-murid melakukan pengamatan di luar kelas, apa hal yang baik yang sudah Pak Sopyan lakukan? Hal baik yang sudah saya lakukan Pak, antara lain pembelajaran yang saya sajikan sudah sesuai dengan skenario RPP yang telah saya buat Pak, baik dari kegiatan awal, inti dan juga penutup, serta juga untuk penilaian sudah saya buatkan LKPD-nya Pak. Selain itu yang kedua yaitu materi yang saya sajikan agar lebih menarik saya sajikan dalam bentuk audio visual, yaitu dengan memanfaatkan layar proyektor, dan saya sajikan video pembelajaran tentang manfaat hewan dan tumbuhan itu melalui video yang dari YouTube. Dari YouTube ya. Sehingga anak-anak itu sangat senang Pak dalam menerima pelajaran atau melihat atau menonton gitu Pak, sangat senang sekali. Iya. Sehingga mereka sepertinya ingin terus melihat materi tersebut Pak. Dan selanjutnya yaitu selain dari video, saya juga membawa beberapa barang terkait dengan mata pelajaran tersebut Pak, antara lain tumbuhan dan beberapa hewan. Untuk tumbuhan itu Pak, saya membawa contoh-contoh jahe, terus jeruk, yang biasanya selain juga dibuat makanan bisa dijadikan obat. Seperti jahe buat untuk obat batuk, terus jeruk nipis juga untuk obat batuk. Tumbuhan kumis kucing biasanya dipakai sebagai obat ginjal atau penghancur batu ginjal gitu Pak. Ya, anak-anak lebih mengerti akan pelajaran tersebut. Selain itu Pak, dari hasil pengamatan siswa sudah mampu membuat laporan sederhana tentang materi yang telah saya sampaikan. Dan terus selain itu saya mengadakan ini Pak, tutor sebaya. Jadi dengan adanya tutor sebaya tersebut bisa membantu jalannya pembelajaran. Tutor sebaya tersebut bisa membantu teman-temannya yang masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Ini akan Pak. Baik Pak Sopyan, berarti selain media YouTube, Pak Sopyan juga mengadakan atau menyiapkan bahan-bahan yang berupa seperti tanaman, kemudian hewan, dan barang-barang nyata lainnya. Ya, Pak. Untuk penyusunan laporan, alhamdulillah murid-murid juga sudah mulai bisa melakukan. Begitu ya, Bapak ya? Iya Pak. Ya Pak, bagus sekali Bapak. Saya lihat waktu observasi skenario pembelajaran yang telah Bapak lakukan juga sangat baik, sudah dapat berjalan dengan baik. Kemudian strategi pengelompokan siswa dengan tutor sebaya sudah berjalan dengan baik. Penggunaan media menurut saya juga sudah sesuai dengan materinya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Pak Sopyan, saya sebagai supervisor sekaligus sebagai pengamat, ketika observasi yang dilakukan di kelas Bapak, pembelajaran yang Bapak lakukan menurut saya sudah berjalan cukup baik dan
mohon dipertahankan agar benar-benar dapat murid-murid merasa terlayani dengan baik oleh kita sebagai guru. Apa yang saya lihat, Pak Sopyan sudah melayani mereka dengan sepenuh hati, yaitu dengan menyiapkan materi, bahan ajar, serta media yang membuat murid merasa senang dan tidak bosan mendengarkan apa yang Bapak jelaskan. Ya Pak. Baik Pak, saya berkomitmen untuk selalu konsisten terhadap hal-hal baik yang telah saya lakukan di kelas bersama murid-murid saya Pak. Dan tidak lupa juga saya minta selalu bimbingan dari Bapak terhadap kegiatan saya sehari-harinya Pak. Baik Pak Sopyan, oh iya Pak Sopyan, dari apa yang sudah Bapak lakukan di kelas, adakah hal yang berbeda yang Bapak lakukan mungkin terkait dengan materi atau strategi pembelajaran atau hal lainnya yang intinya dapat lebih meningkatkan pembelajaran yang Bapak lakukan? Maksud saya seperti pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik Pak, saya akan mencoba mereview atas apa yang telah saya lakukan di kelas. Saya merasa mungkin masih harus lebih banyak melatih siswa dalam hal menulis, yaitu menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar Pak, Ya, sesuai bagus, dengan ejaan bahasa Indonesia yang sekarang. Karena saya melihat dari beberapa LKPD yang telah siswa kumpulkan saya Pak, saya masih ada melihat mungkin ada susunan kalimatnya yang kurang benar, terus penggunaan pemilihan kata-kata yang kurang sesuai gitu Pak. Oh ya. Sehingga saya mempunyai keinginan untuk melatih siswa saya dalam hal menulis ejaan bahasa Indonesia yang benar. Mungkin nanti bisa dilaksanakan pada saat literasi setiap harinya, dan insya Allah mungkin menggunakan waktu 5 atau 10 menit lah, saya kira cukup setiap harinya Pak, untuk menambah pengetahuan siswa tentang menulis. Selain itu Pak, Ya. saya juga melihat ada juga anak-anak itu yang dalam mengomunikasikan hasil pengamatannya di depan kelas itu masih banyak yang mengalami kesulitan. Artinya mereka belum begitu mempunyai kecakapan dalam hal berbicara gitu Pak. Masih agak malu-malu gitu Pak ya. Bisa juga Pak, dan juga ada juga yang malu-malu Pak. Saya juga akan melakukan bimbingan terhadap mereka mengenai bahasa lisan. Dalam hal ini bisa dilaksanakan dalam kegiatan literasi juga Pak, setiap harinya di sekolah, sehingga mereka itu nantinya diharapkan mempunyai kemampuan berkomunikasi melalui bahasa lisan dengan baik Pak. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Saya pikir bagus sekali apa yang telah Bapak rencanakan. Pastinya murid nanti akan benar-benar merasa senang, merasa Bapak hadir untuk membimbing mereka, memecahkan masalah mereka yang mereka hadapi. Ya, Pak. Nah, kira-kira Pak Sopyan kapan nih akan melakukan perubahan tersebut? Iya Pak Yono, insya Allah secepatnya Pak Yono. Bisa mulai hari besok Pak, karena besok anak-anak kan sudah juga mulai masuk sekolahnya juga, insya Allah Pak. Ya, berarti secepatnya Pak ya? Iya Pak. Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya begitu ya, Pak ya? Insya Allah Pak. Baik, terima kasih Pak Sopyan atas jawabannya. Mudah-mudahan yang Bapak rencanakan segera dapat terrealisasikan. Amin, amin. Baiklah, pada akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai Bapak. Dimulai dari percakapan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Ya. Harapan saya mudah-mudahan apa yang kita lakukan, murid tetap merupakan tujuan yang harus kita bimbing, kita among, karena pada dasarnya mereka memiliki potensi yang
kuat dan bakat yang harus dikembangkan. Iya, Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Sama-sama, Pak Pak. Sofyan dan kepada Pak Dede selaku guru pengajar praktek. Dari saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.